Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya Bu Nirwana hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Tentu ada hal yang ingin Ibu Nirwana bicarakan sehingga Ibu Nirwana menemui saya. Iya, terima kasih, Bu. Saya ingin membahas tentang seorang murid di kelas saya yang sering bermasalah dan mengganggu pelajaran, Bu Rin. Kalau boleh saya tahu, apa saja masalah yang sering terjadi dengan murid Ibu? Apakah bisa Ibu ceritakan lebih lanjut? Iya, baik, Bu Rin. Eh, Anak itu dia sering tidak mendengarkan instruksi. Ketika diberikan instruksi, dia seperti seakan-akan tidak mendengarkan. Kemudian mengganggu teman-temannya dan terkadang juga dia tidak mau mengerjakan tugas, Bu. Hmm, Kapan kira-kira Ibu mulai melihat perilaku murid Ibu ini? Apakah ada situasi tertentu yang memicu masalah tersebut? Eh, saya mulai melihat perilaku ini sekitar 2 bulan yang lalu, Bu. Kadang-kadang setelah istirahat atau setelah pelajaran yang tidak disukainya, dia jadi lebih mengganggu begitu, Bu. Kalau pelajaran yang dia tidak sukai, Bu, misalkan guru bidang studi yang masuk dia tidak sukai, dia akan jadi lebih bertingkah, Bu, lebih mengganggu lagi teman-temannya. Oh, seperti itu. Apakah ada pola atau kebiasaan tertentu yang Ibu perhatikan pada murid Ibu ini? Misalnya, dia lebih sering bermasalah pada mata pelajaran tertentu atau pada waktu yang tertentu. Eh, iya, dia biasanya lebih bermasalah dengan pelajaran matematika dan setelah istirahat. Dia juga cenderung mengganggu saat dia merasa bosan atau tidak tertarik dengan pelajaran, Bu. Jadi kalau dia sudah bosan, dia mengganggu teman-teman yang lain, Bu. Terus apa rencana Ibu untuk membantu murid ini? Apa saja yang sudah Ibu lakukan sejauh ini? Eh, saya sudah mencoba memberikan peringatan dan hukuman, Bu. Tapi hal itu tidak membuat dia banyak berubah. Saya juga mencoba memberikan tugas tambahan, tetapi dia tetap tidak mau mengerjakannya, Bu. Dikasih tugas tambahan sebagai hukuman, tapi dia juga tidak mau kerja, Bu. Oh, begitu. Baik, Iya, Bu. bagaimana jika kita coba pendekatan yang berbeda, misalnya memberikan perhatian yang lebih kepada murid tersebut dan mencoba memahami apa yang membuatnya bertindak seperti itu. Bagaimana pendapat Ibu? Eh, iya, Bu. Ide yang bagus sekali. Mungkin saya bisa mencoba berbicara secara pribadi, Bu, dengan siswa tersebut untuk memahami apa sebenarnya yang terjadi. Mungkin ada faktor pemicu yang lainnya, Bu, tentang anak itu sehingga dia berbuat seperti itu. Iya, Bu. Mungkin dari saya, langkah pertama yang bisa Ibu lakukan adalah mengadakan pertemuan pribadi ya Bu, dengan murid tersebut Iya, Bu. untuk membicarakan perilakunya dan mencari tahu apa yang menjadi penyebabnya. Setelah itu, Ibu bisa membuat rencana tindak lanjut berdasarkan eh, teman-temannya atau bagaimana Ibu setuju? Eh, iya, saya setuju. Saya akan mengatur waktu untuk berbicara dengan murid tersebut, Bu. Bisa. Oke, setelah Ibu berbicara dengan murid tersebut, kita akan bertemu lagi untuk melihat hasilnya dan membuat rencana tindakan yang lebih spesifik. Apakah ada hal yang menurut Ibu perlu kita bahas sekarang? Eh, saya rasa itu cukup untuk saat ini, Bu Rin. Saya akan fokus pada berbicara dengannya dulu, berbicara dengan murid tersebut dulu.
Oke. Eh, oke, nanti kita bertemu kembali setelah Ibu eh, sudah mengadakan tindak lanjut ya, Bu. Iya, Bu. Oke, Oke, selesai. ya Pak. Ya, terima kasih. Sekarang untuk sementara dulu, Pak Sari dulu. Pak Sari, tolong Pak Sari, apa komentar Bapak ini terhadap apakah keduanya ini antara Ibu Nirwana dengan Dano? Sebelum Ibu ini sudah balik ya? Sudah Ibu ini dengan Ibu Anu sudah bertukar? Belum? Sudah bertukar? Belum bertukar, Pak. Bertukar aja dulu Pak Asari, baru kita anu komentari ini. Kira-kira komentari jadi sebentar Ibu. Ya, sudah. Ya, silakan lanjut. Yang jadi kos sama lagi yang jadi koci. Nah, silakan antara Ibu Rini dengan Ibu Nirwana. Ya, kita lagi yang jadi coachnya Ibu Nirwana. Oh iya, Bu. Hmm. Baik. Hmm. Eh, hmm. Apa kabar Ibu Rini hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Eh, Ibu Rini hari ini ingin bertemu dengan saya. Apakah ada hal yang ingin Ibu Rini bicarakan? Iya, Bu. Saya merasa kesulitan di dalam mengelola kelas. Murid-murid saya sering gaduh dan tidak fokus belajar. Tunggu, Bu. Hmm. Ya. Hmm. Baiklah. Mari kita bahas lebih lanjut tentang masalah ini ya, Bu Rin. Eh, tujuan ini. Apa tujuan kita hari ini? Saya ingin bisa mengelola kelas dengan baik sehingga murid-murid saya dapat belajar dengan lebih efektif. Iya, baiklah Ibu Rin, itu tujuan yang sangat bagus. Kita akan berusaha mencapainya bersama-sama. Baik Ibu Rin, bisakah Ibu Rini jelaskan lebih detail tentang kesulitan Ibu Rini dalam mengelola kelas? Hmm, Iya begini Bu, murid-murid saya sering berbicara sendiri dan bermain pada saat saya sedang mengajar. Mereka juga tidak mau mengerjakan tugas dan sering berdebat satu sama lainnya. Iya, iya baik Ibu Rin. Apakah Ibu Rini sudah mencoba berbagai strategi untuk mengelola kelas? Iya Bu Nirwana, saya sudah mencoba beberapa strategi seperti memberikan teguran, memberikan reward, dan membuat peraturan kelas. Tetapi strategi-strategi tersebut tidak selalu berhasil. Iya, baik Ibu Rin. Menurut Ibu Rini, adakah hal yang lain yang dapat menyebabkan Ibu Rini kesulitan dalam mengelola kelas? Hmm, saya merasa kurang percaya diri dalam mengajar dan saya tidak memiliki banyak pengalaman dalam mengelola kelas. Baik. Eh, Saran saya berdasarkan informasi yang Ibu Rini berikan, berikut ini ada beberapa rencana aksi yang dapat kita coba. Yang pertama, Ibu Rini dapat mengikuti pelatihan tentang manajemen kelas. Kemudian, Ibu Rini juga dapat bertukar pikiran dengan guru yang lain yang berpengalaman dalam mengelola kelas. Kemudian, Ibu Rini dapat mencari bahan-bahan edukasi tentang manajemen kelas seperti buku, artikel, atau video. Kemudian, Ibu juga dapat membuat rencana pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Dan Ibu juga dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan murid-murid. Seperti itu, Ibu Rini.
Baiklah Ibu Nirwana, saya akan mencoba beberapa rencana aksi yang sudah Ibu Nirwana jelaskan. Ya, bagus Ibu Rin. Kemudian selain itu, Ibu Rini juga perlu lebih tegas dalam menerapkan peraturan kelas dan memberikan konsekuensi yang jelas kepada murid-murid yang melanggarnya. Ibu Rini juga perlu lebih percaya diri dalam mengajar dan yakin bahwa Ibu Rini mampu mengelola kelas dengan baik. Ya, eh, apakah Ibu Rini berjanji untuk melakukan hal tersebut untuk mencapai tujuan? Hmm, Insya Allah Ibu, saya akan berjanji untuk mengikuti pelatihan tentang manajemen kelas, bertukar pikiran dengan guru lain, dan mencari bahan-bahan edukasi tentang manajemen kelas. Saya juga akan membuat rencana pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan murid-murid saya. Iya, baik Ibu Rini. Saya yakin Ibu Rini bisa mencapai tujuan jika Ibu Rini berusaha dengan sungguh-sungguh. Saya akan selalu mendukung, ya. Terima kasih Ibu Nirwana Kemudian, atas ya, waktunya. setelah hal itu kita bisa melanjutkan pertemuan berikutnya nanti untuk membahas eh, tentang eh, bagaimana perkembangan setelah Ibu menggunakan metode-metode seperti di atas untuk memantau kemajuannya, seperti itu. Ya, terima kasih banyak Ibu Nirwana atas sarannya. Saya merasa lega sekarang. Ya, terima kasih Ibu Rin. Sudah Bagaimana Pak. sudah Pak Asari? Sudah dua-duanya ketemu ini, sudah berkutukar ini antara Ibu Rini dengan Ibu Nirwana? Sudah? Sudah Oke. Pak. Sudah, Pak. Sudah. Jadi yang jadi penanggap sebentar ini adalah Pak Asari dengan Ibu Leni. Bagaimana tanggapannya? Sebentar Ibu Rini dengan Ibu Nirwana tanggapannya antara Ibu Leni dengan Pak Sukma. Nanti sebentar diborongi ini Pak Asari. Silakan. Silakan Pak Asari, tanggapi dulu. Bagaimana tanggapannya tentang percakapannya antara Ibu Nirwana dengan Ibu Rini? Ya, latihan hari ini. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut pengamatan saya, keempat dari alur tirta ini telah dilaksanakan, namun mungkin perlu diberi penebalan Pak, misalnya di rencana aksi itu mungkin bisa ditambahkan di situ kapan dilaksanakan. Misalnya rencana aksi itu kapan? Apakah minggu ini? Apakah beberapa hari ke depan atau bagaimana? Kemudian di sana siapa yang akan mendukung? Misalnya tadi di kasusnya Pak Lukman, mungkin ditanyakan siapa yang akan dilibatkan pada rencana aksi tersebut. Misalnya melibatkan teman-teman atau melibatkan untuk supaya permasalahan tersebut bisa selesai. Jadi itu mungkin saja Pak dari saya. Saya kira menurut saya alurnya sudah memenuhi, cuman mungkin ditebalkan lagi di rencana aksinya saja. Tanya kapan mau dilaksanakan, kemudian waktunya juga harus diperjelas. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Sari. Kita tepuk tangan dulu untuk Pak Sari asal tanggapannya. Sekarang Ibu Nirwana menanggapi dengan Ibu Rini, menanggapi konsepnya Pak Lukman dengan Ibu Leni. Tanggapannya tadi supaya kita ini saling mengisi ya, bukan mencari celah, bukan, tetapi mencari sisi positifnya untuk mau dikembangkan ke depan. Nah, silakan. Ibu Rini dulu. Karena Ibu Nirwana lagi tutup kamar. Oke, baiklah Pak, terima kasih atas waktunya. Mungkin tanggapan saya mungkin sama dengan Pak Ashari tadi. Mungkin bagusnya menentukan waktu kapan kita akan mengobservasi ulang, terus dan siapa yang akan kita libatkan di dalamnya. Mungkin itu dari saya, Pak. Oke.
Ibu Sri Mayani, di mana Ki? Itu menunggu Ibu Nirwana untuk mau ditanggapi ini. Bu Sri Maya, bahaya ini pasar ini. Tidak ada teman tak itu, disembunyi teman tak. Sekarang, Pak Lukman, silahkan tanggapi Ibu Nirwana dengan Ibu Rini. Atau Saya kira Pak sudah mewakili Pak. Saya menunggu sudah mewakili tadi dari Pak Sari Pak. ya, hah? Saya kira sudah mewakili dari Pak Sari tadi Pak untuk konsep Ibu Rini dengan Ibu Nirwana. Saya kira itu yang perlu diingatkan mengenai pelaksanaan waktu untuk rencana aksinya seperti apa. Kemudian solusi-solusi yang diberikan oleh coach ya, yang tentunya apalagi dicari jalan keluarnya oleh coach itu sendiri. Saya kira untuk secara umum alur tirta yang coaching yang digunakan dengan alur tirta ini sudah ada unsur-unsur di dalamnya. Saya kira seperti itu Pak kalau saya.